Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 1 dari pertemuan 10. Kali ini kelompok kita akan mempresentasikan tentang kepemimpinan dan budaya organisasi. Ini anggotanya, saya Glenn Aviaro, NPM 226, ada Indriani Maya, NPM 94, ada Aldian Reza, NPM 219. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian budaya organisasi tersebut. Jadi budaya organisasi itu adalah seperangkat nilai-nilai pokok, asumsi, pemahaman, dan cara berpikir yang dimiliki bersama oleh anggota organisasi. Dan bakal diajarkan kepada anggota baru. Ada 3 tingkatan nih dalam budaya organisasi. Yang pertama ada budaya organisasi yang tampak secara mata atau visible. Contohnya kayak cara-cara pemakaian, cara-cara berpakaian, cara-cara kode etik, simbol fisik, perayaan seremonial, tata ruang kantor. Yang kedua ada budaya organisasi yang tidak tampak atau invisible. Contohnya kayak harus disiplin dan harus berprestasi, lebih ke arah peraturan yang mengarah ke arah moral. Yang ketiga ada keyakinan yang paling dalam atau asumsi-asumsi yang tersembunyi. Adanya keyakinan bahwa atasan tidak pernah salah, atau anak buah selalu salah, atau konsumen adalah raja. Nah, ada 2 sifat budaya organisasi yang adaptif. Budaya organisasi yang mampu menyesuaikan dengan lingkungan luar organisasi dan budaya organisasi yang tidak adaptif adalah budaya organisasi yang tidak mampu menyesuaikan dengan lingkungan luar organisasinya tersebut. Itu. Next. Akan dijelaskan oleh teman saya, Aldia. Selanjutnya, jadi di sini saya akan membahas tentang kaitan budaya organisasi dan kepemimpinan. Nah, jadi di sini itu pemimpin itu diharapkan dapat lebih cepat melakukan perubahan dan menciptakan budaya organisasi yang adaptif, terus mampu menguasai dan mengatasi keadaan, situasi iklim global di luar organisasi. Jadi di luar itu, jadi di luar lingkarannya organisasi. Lalu di sini juga ada dengan penyesuaian budaya yang adaptif. Itu seorang pemimpin dapat membawa orang-orangnya itu lebih maju di masa yang akan datang. Lanjut. Nah, lalu di sini ada apa sih fungsi utama dari budaya organisasi ini? Nah, fungsi utama dari budaya organisasi ini adalah sebagai proses integrasi internal budaya organisasi yang berfungsi sebagai pemersatu setiap komponen internal organisasi dan juga sebagai proses adaptasi eksternal yang dimana itu berfungsi sebagai sarana untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan luar organisasi. Nah, ini secara internalnya adalah fungsi utama itu secara internalnya adalah untuk memberikan identitas organisasi pada karyawannya, terus memudahkan untuk komitmen kolektif, mendukung stabilitas sistem sosial antar personal, dan memudahkan karyawan untuk memahami tujuan organisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Indri. Oke, baik. Kali ini saya akan membahas dan menjelaskan bagaimana cara membangun budaya organisasi. Nah, yang pertama itu bisa menggunakan filosofi, visi, misi, nilai-nilai, dan material organisasi dalam rekrutmen, seleksi, dan sosialisasi organisasi itu sendiri. Jadi yang dimaksud di sini itu melalui tahap seleksi, kita bisa memilih mana anggota-anggota yang sekiranya cocok dengan jalan organisasi itu sendiri. Terus yang kedua, bisa dengan menggunakan desain ruang kantor, lingkungan dan bangunan yang menggunakan slogan, bahasa, akronim, dan perkataan sistem penghargaan, simbol, status, dan kriteria promosi cerita. Nah, ini tuh biasanya diterapkan ketika sudah berada dalam organisasi itu sendiri, dan ini tuh nanti akan dibagi dari tingkat yang paling atas menuju tingkat yang paling bawah. Artinya tingkat yang paling atas akan lebih banyak membuat sekitar organisasi itu
lingkungan sekitar organisasi itu agar lebih nyaman bagi seluruh anggotanya. Nah, selain itu bisa juga melalui legenda dan mitos mengenai peristiwa atau orang-orang penting dari dalam organisasi itu sendiri. Nah, melalui program pelatihan dan pengajaran, ini juga bisa memberikan contoh sikap teladan yang baik dari seorang pemimpin. Nah, melalui tujuan-tujuan organisasi itulah semuanya itu bisa dicapai seperti itu. Selanjutnya ada 4 macam budaya organisasi. Ini secara corporate ya. Yang pertama itu ada budaya organisasi birokratis, yang kedua budaya organisasi iklan, yang ketiga budaya organisasi achievement, dan yang keempat itu budaya organisasi adaptabilitas. Oke, next. Nah, yang selanjutnya ini saya akan beranjak ke cara mempertahankan budaya organisasi. Yang pertama itu bisa melalui perayaan menggunakan cerita-cerita. Artinya ketika dalam suatu organisasi ada hari-hari penting yang mana ini biasanya diperingati dalam organisasi, itu bisa dilakukan dengan perayaan. Tidak harus yang megah atau yang mewah, kecil saja tidak masalah, asalkan mengandung makna di dalamnya gitu. Dan yang penting itu dalam suatu organisasi ketika ada perayaan itu adalah kekeluargaan dan kebersamaan. Itu yang menjadi garis bawah dalam sebuah organisasi. Terus yang kedua itu menggunakan simbol-simbol. Artinya misalnya dalam suatu organisasi kita ini menjunjung tinggi sikap kekeluargaan dan sikap saling menghargai satu sama lain walaupun terdapat perbedaan. Jadi patut untuk dijunjung hal-hal seperti itu melalui simbol-simbol ini gitu. Jadi misalnya dalam satu organisasi kita bisa melalui slogan atau kata-kata yang ditempel, bisa melalui gambar-gambar yang ditempel seperti itu juga bisa. Terus yang ketiga ini menggunakan bahasa spesifik. Nah, bahasa spesifik ini bahasa organisasi itu sendiri. Misalnya dalam organisasi kemanusiaan. Nah, untuk hal-hal yang menyangkut dengan pekerjaan, menyangkut dengan program kerja seperti itu, kita bisa menggunakan bahasa spesifik. Jadi budaya organisasi dari organisasi kemanusiaan itu tetap ada gitu. Dan yang terakhir adalah melakukan seleksi dan sosialisasi melalui tindakan sehari-hari. Ini patut untuk diterapkan agar budaya organisasi itu tidak melenceng terlalu jauh gitu, karena banyaknya anggota yang masuk gitu. Nah, anggota ini kan yang masuk biasanya itu tidak sesuai dengan berbeda. Maksud saya berbeda jalannya dengan organisasi yang diikutinya gitu. Misalnya saja ketika kita memasuki organisasi kemanusiaan gitu, ada banyak sekali kepala-kepala yang masuk di situ yang tidak satu tujuan dengan organisasi itu sendiri gitu. Jadi patut untuk selalu dilakukan seleksi dan sosialisasi setiap harinya agar anggota-anggotanya itu bisa memiliki pemikiran yang sama dengan tujuan dari organisasi itu sendiri. Dan mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan mohon maaf juga apabila ada kesalahan penyampaian yang kami berikan kepada teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.